AFC janji usut laporan Bahrain soal potensi ancaman supporter Indonesia. Ini sih udah nggak aneh sih menurut gua ya, karena AFC sendiri presidennya orang Bahrain. Kalau iya ternyata laporannya ya di ACC oleh AFC, ya nggak aneh juga sih menurut gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Blehem ya di channel kesayangan kita semua. Channel yang akan membahas tentang timnas Indonesia. Aduh, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu saja ya, dan rezekinya pun lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, gua akan bahas apa? Tentang apa? Ini tentang yang udah-udah sih sebenarnya ya. Ini kalau ngebahas ini sebenarnya bosan, tapi ada aja pemberitaan yang hotnya ya, pemberitaan yang nyelenehnya ada aja ini tentang Bahrain. Aduh, ini bener-bener nih, ini menjadi apa ya, maksudnya tetangga berisik bukan tetangga berisik sih, jauh ya. Soalnya berisik banget nih tentang Bahrain. Tentang apa nih? Makanya saksikan sampai akhir biar kagak salah paham ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja saksikan video pertamanya apa? Saksikan. Oke, di sini ada Kevin Dick ya. Kevin Dick yang akan dinaturalisasi dan lagi sedang proses ya naturalisasinya oleh PSSI. Berkomentar, seharusnya Belanda memanggil saya saat saya main di UCL dan juara di Denmark. Ini wajar nggak? Wajar dong ya. Belanda itu tuh pilihan pertama, itu wajar karena karir dari ranking FIFA, masuk Piala Dunianya, di Eropanya ya, Liga Eropanya pula. Wah, itu mah udah impian semua pemain bola pastinya. Jadi ini jangan jadi dia nggak nasionalis dari pertama, enggak. Ini soal karir sepak bola ya. Karir sepak bola tuh ya siapa yang mau ya, siapa yang nggak mau kalau kita karirnya bagus. Iya, wajar. Namun panggilan datang dari Indonesia. Saya bangga bisa mewakili negara besar. Nah, ini ya. Akhirnya Kevin Dix memilih Indonesia. Karena yang meminang Kevin Dix yang pertama kali itu ya justru Indonesia ya untuk seniornya. Jadi pemain termahal usai debut di timnas Indonesia, warga net Belanda desak KNVB bawa balik Mesielgers. Gak bisa Saiful ya. Soalnya Mesielgers udah masuk timnas senior Indonesia, jadi udah nggak bisa balik lagi ke Belanda. Ini menyayangkan, berarti warga Belanda tahu nih kapasitas Mesielgers tuh ada di mana. Ya, ini luar biasa. Kita sangat bangga seorang Mesielgers, kualitas Mesielgers itu mau membela timnas Indonesia. Kita patut bangga ya. Tidak hanya Mesielgers, ternyata Tom Hai pun juga dikomentari oleh warganet Belanda. Ada apa nih ya? Ternyata ada nyinyiran atau komentar negatif oleh warganet Belanda soal Sintayong tidak memaksimalkan seorang Profesor Tom Hai yang punya kualitas tinggi. Salah satu contohnya dari Vitesse Arnhem 1. Saya mendengar pelatih Korea ini tidak bisa bahasa Inggris. Menurut saya anak-anak Belanda di sana kesulitan dalam berkomunikasi. Ya bisa terjadi juga ya. Tapi kan ada translator ya, jangan khawatir. Terus dari Justin Case ya, pelatih Korea itu mencadangkan pemain sekaliber Tom Hai. Iya sih, kita juga terheran-heran ya. Hal itu benar-benar sebuah lelucon besar. Ini komentar-komentar negatif fansnya Belanda ya soal Tom Hai dan Mesielgers, yang kenapa khususnya Tom Hai dimainkan hanya setengah babak. Ya kita juga terheran-heran, tapi ini udah dijawab sama Sintayong ya, bahwasanya ini terkendala fisik Tom Hai-nya sendiri. Oke, ada apa lagi? Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina, membuat magis jersey putih nggak terkalahkan menjadi luntur. Iya sih, ya ini gue bukannya apa-apa ya, gue yang fans timnas Indonesia sejak kecil, yang terbiasa dengan warna merah, dengan warna putih terus menerus tanpa ada warna merahnya juga gue agak gimana ya. Soalnya udah terbiasa dengan jersey timnas
kebanggaan, kebesaran, yaitu dengan warna merah ya. Gua juga pengen lihat nih jersey merah. Udah lama banget gua nggak lihat timnas Indonesia pakai jersey merahnya ya. Semoga aja ya, semoga aja Coach Sintayong berubah pikiran, gak selalu pakai warna putih ya. Februari 2025 nanti timnas Indonesia bakal punya jersey baru. Nah, ini soal timnas Indonesia dengan jersinya S Pro ya. Ya, dengan yang banyak kritikan, banyak nyinyiran jersey yang sekarang. Semoga aja menjadi lebih baik lagi jersey terbarunya di nanti Februari 2025. Kita nantikan seperti apa jersey barunya dan harganya juga, yang minta tolong nih, harganya juga sesuaikan dengan perekonomian Indonesia. Mohon maaf ya, UMR kita kan pas-pasan nih ya. Aduh, tolonglah ya harganya diturunkan. AFC janji usut laporan Bahrain soal potensi ancaman supporter Indonesia. AFC janji usut laporan Bahrain soal potensi ancaman supporter Indonesia. Ini sih udah nggak aneh sih menurut gua ya, karena AFC sendiri presidennya orang Bahrain. Kalau iya ternyata laporannya ya di ACC oleh AFC, ya nggak aneh juga sih menurut gua ya. Aduh, semoga aja lobby Pak Erick Thohir dan timnya agar timnas tetap main di Indonesia itu kuat ya. Apalagi FIFA udah bilang ya, udah dengan resmi menolak pengajuan Bahrain. Ini tinggal AFC nih, kong kali kongnya kayaknya ya. Iya, aduh gawat nih, gawat. أن أسسنا له دوري وخليناه يلعب مباريات أكثر من السابق، إنه يتطور سنة ورا سنة. ويعني طبعا نشكر. Benar-benar ketakutan anjir. Benar-benar ketakutan soal nyawa loh. AFC, ingat ya, klubnya India nih, yang jelas-jelas Iran berperang nih, negaranya lagi berperang nih, nggak ada toleransi loh, sehingga didiskualifikasi tuh tim India ya, klubnya India ya, yang main di Liga Asia, klub Asia. Gimana nih? Harus adil nih, AFC di sini harus adil, tapi emang si AFC-nya ketuanya adalah orang Bahrain. Ini yang jadi masalah. Semoga aja ini nih, yang tadi gua bilang, Pak Erick harus kuat melobi ya, harus kuat meyakinkan. Soal timnas Bahrain yang menolak kembali ke Indonesia karena takut dapat ancaman, pemerintah bisa kasih jaminan nggak sih untuk keamanan mereka di sini? Oh pasti, jangan itu menurut saya bisa-bisaan Bahrain aja. Dan ya, setuju gua. Kemarin Pak Presiden juga sedikit memberikan reaksi dan sudah menginfo saya bahwa keamanan di Indonesia sangat terjamin. Bagaimana kita menyelenggarakan selama ini U17 Piala Dunia dan juga pertandingan timnas kita yang dimana saat ini sangat sudah family friendly. Jadi tidak ada alasan dengan keamanan di Indonesia. Kalau misalnya Bahrain tetap tegas nggak mau main di sini, ada nggak keinginan maksudnya menyampaikan ke PSSI bahwa kita seharusnya bisa menang WO atas Bahrain? Kalau itu kayaknya udah suatu kepastian. Ya. Mereka sampai bikin alasan ya, harusnya kan kita mendapatkan menang WO ya. Ya, good. Pak Menteri ya, bagus, statement bagus bahwa kita pernah menyelenggarakan Piala Dunia, Piala Asia dan sebagainya, bagus-bagus aja tuh. Ya, aman-aman aja. Malah nih, ya kita punya rivalitas dengan Vietnam, dengan Malaysia. Segimanapun ribut pun juga nggak ada kehilangan nyawa tuh, ya. Kalau untuk negara dengan negara, pertandingan negara nggak ada tuh yang namanya sampai parah kayak gimana, kagak ada. Kita punya track record bagus. Jadi nggak usah khawatir nih Bahrain. Benar kata Pak Menteri, ini akal-akalan Bahrain aja nih. Bener ya, good. Kenapa harus dipindahkan venue-nya? Emangnya Indonesia lagi dalam keadaan perang? Kan enggak. Ini semua kan terjadi di dunia maya yang seharusnya bisa saja dihandle. Betul, bagus. Dengan cara yang lebih bijak, tapi bukan artinya langsung serta-merta meminta untuk memindahkan venue pertandingan. Ya, ini menurut saya juga adalah sebuah cara bagi mereka agar mereka tidak bermain di Indonesia, karena mereka juga tahu bahwa Indonesia punya kekuatan yang luar biasa dari segi supporter pada saat bermain di kandang sendiri. Apalagi kita tahu rekor pertandingan dari Indonesia pada saat bermain di kandang sendiri, apalagi lawan tim-tim yang berasal dari kawasan ASEAN atau juga Asia.
rekornya sangat baik. Iya. Dan mungkin sekarang pertanyaan besarnya, apakah AFC atau juga FIFA akan menyetujui permintaan dari Bahrain? Kalau menurut saya 50-50, bisa saja Iya mereka sih, menyetujui. betul. Betul, Karena betul. menyangkut keselamatan atau juga keamanan bagi para pemain mereka. Tapi dalam hal ini AFC dan juga FIFA harus bijak melihat situasi sebenarnya yang sebetulnya terjadi di dunia maya. Semuanya ini sekarang adalah serangan cyber. Tapi seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi lagi, wajar jika mereka khawatir. Tapi caranya itu adalah untuk meminta jaminan keamanan Ya betul. dari PSSI, bukan meminta memindahkan venue pertandingan. Kan nggak fair Iya. dong. Betul kan? Pertemuan pertama kan mainnya di Nggak fair Bahrain dong, ya. dan mereka enak banget tuh mendapatkan hasil draw tersebut. Betul, ya setuju Bung Binar ya, bahwasanya kalau mau nih mengajukannya memperketat keamanan itu lebih masuk akal sih menurut gua ya, itu lebih masuk akal daripada harus pindah venue di tempat netral. Good. Komentar. That's me. Ini orang Bahrain. انت ويا اندونيسيا؟ هي اندونيسي لا يبقى انت ما تروح لا ما اروح انا ما بموت قبل اواني والله ما هي يومي للحين اروح ادني ما تقول بحريني ما يهاب الخطر؟ ما يهاب الخطر لباكر بس ما قال الله قال لا تقتلوا روحكم في تهلكه Wajib. Bener-bener. Gua penasaran sih setakut apa ya orang Bahrain ya datang ke kita ya. Maksudnya kan kalau di sepak bola cyber ya, perang kata, terus perang di internet dan lain sebagainya udah biasa sebenarnya ya. Ini Bahrain emang nggak pernah kena kayak gini apa ya? Gua penasaran nih, kok setakut gitu ya datang ke sini ya? Heran juga gua. Apa nih? Sendirian menyanyikan lagu kebangsaan Australia di tengah supporter Indonesia bule ini diberi tepuk tangan beri. Nih, lihat nih. Ini contoh nih, bukti, fakta, ya. Lihat, orang Australia menyanyikan lagu kebangsaannya di tengah-tengah loh, sendiri. Ya, mending kalau berkelompok ini sendiri, ya, menyanyikan lagu kebangsaan Australia dengan aman malah di respect ini ya, dihormati oleh warga Indonesia, malah ditepuk tangani. Nah ini, Bahrain lihat dong, lihat, kagak ada masalah apa-apa, emang lu nya aja emang, kesel gua, beritanya Bahrain mulu, tapi ada aja nih yang tingkah lakunya bener-bener, aduh parah. Masyarakat Malaysia meledek Bahrain yang takut main di Indonesia. Lemah, belum kenal sepak bola Asia Tenggara. Iya, betul ya sahabat Malaysia. Aduh. Malaysia yang biasanya nyinyir ke kita tapi membela sekarang ya. Respect ya. Respect. Adekku ya, adek ya. Ini kalau Irak sih friendly banget ya. Benar-benar omong kosong. Tidak ada risiko bagi Bahrain dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat bodoh. Ini keluhan yang sangat bodoh, kata media Irak ya. Luar biasa. Jadi ini sekarang Bahrain jadi pusat perhatian, terutama di Asia, kawasan Asia. Kemarin Malaysia ya yang ngolok-ngolok Bahrain ya, yang bukan membantu ya, membela timnas Indonesia juga. Irak jelas. Kemarin Vietnam ya yang bilang Bahrain pengecut, luar biasa ya, masa Bahrain takut lah, bener-bener lah. Siap teror lawan di GBK, kami udah mulai persiapan koreo untuk November nanti. Untuk koreanya apa belum bisa kami bocorkan, yang jelas akan ada koreo untuk match kandang timnas Indonesia di GBK pada November, jadi tunggu saja, kata Presiden La Grande Indonesia. Jadi bakal ada koreo nih udah pasti ya di bulan November. Semoga aja terlaksana ya. Semoga saja terlaksana dan juga lancar. Oke, supporter Indonesia harus berpikir 2 kali untuk bentangkan banner AFC Mafia. Benar sih. Ya, harus berpikir 2 kali. Yang udah-udah aja fan Marseille ya. Marseille ya, klubnya Prancis itu membuat koreo UEFA Mafia tapi dapat hukuman selama 2 tahun tanpa penonton. Nah ini timnas Indonesia harus hati-hati. Dan Pak Erick Thohir juga udah bilang bakal menegur bila mana ada koreo yang
bersangkut paut dengan AFC, FIFA gitu akan menegur. Ini bahaya ya, kita harus berpikir 2 kali. Jadi jangan menurut emosi saja atau egois saja ya. Oke, sudah saja ya pemberitaan dari gua. Semoga kalian menikmati pemberitaan ini ya, yang bosan sih ya ngomongin Bahrain mulu. Tapi ada aja. Ya oke ya, kita bakal kembali nanti. Jangan lupa nih like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih semuanya yang sudah membantu channel ini makin besar ya. Semoga kalian sehat selalu, rezeki pun lancar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.